Shalom. Shalom. Welcome to JKI Ebenezer Community Church Colorado. Today, Bible Refreshing Midweek Service, May 14. Apa kabar semuanya? Luar biasa, puji Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu menyertai kita di setiap hari-hari kita. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Kami rindu untuk terus menyembah Tuhan. Kami rindu untuk terus datang ke hadirat Tuhan. Kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan urapi setiap kami yang ambil bagian. Tuhan berkati juga setiap teman-teman kami yang bergabung melalui live streaming. Biarlah setiap kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh datang dengan hati yang menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yes Lord, ku mau nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari katakan, tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
ajaib perkasa perbuatanmu, yes Lord, menyanyi haleluya, 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 sungguh kau hebat, ajaib perkasa Biarlah kita terus memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita menaikkan terus syukur kita kepada Tuhan. Kita mau terus menyanyi haleluya, Tuhan Yesus baik. Kita membesarkan nama Dia, sebab Allah kita Allah yang perkasa. Amin. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Sing one more time, and the angels cry. Holy, every angel cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Haleluya, haleluya. Biarlah kuduslah nama Tuhan, amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Serahkan kepada hamba. Amin. Shalom semuanya, selamat hari Rabu, Happy Wednesday. Selamat malam untuk kita semua. Senang boleh bergabung kembali bersama kembali di tempat ini. Ya, di dalam kasih karunia Tuhan kita tahu kita semua boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Dan pada malam hari ini kita akan teruskan pelajaran dan juga pembacaan firman Tuhan bersama-sama yang saya percaya kita sudah ada di surat 2 Tesalonika, ya, ayat pasalnya yang pertama. 2 Tesalonika pasal yang pertama, kita akan baca dari ayat yang pertama ya sampai ayatnya yang ke-12. Oke?
Ya, puji Tuhan, sambil semuanya menyiapkan masing-masing, kita tundukkan kepala sekali lagi berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh kembali datang ke rumah-Mu, Tuhan, bersama memuji, menaikkan, meninggikan nama-Mu, Tuhan. Karena Engkau layak dimuliakan dan tinggikan. Kami sembah Engkau, Tuhan, Raja kami, Allah kami, Penebus kami, Tuhan, Juru Selamat kami. Sebentar pada saat kami belajar bersama firman-Mu yang adalah Engkau sendiri, isi hati-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah kasih dan kuasa-Mu, Roh Kudus yang mengajari semua kami. Tutup bungkus segala sesuatunya, ampuni segala dosa-dosa kami, Tuhan, layakkan kami. Dan biarlah berikan pengertian-pengertian yang baru, Tuhan, mengerti akan firman-Mu. Dan biarlah kami juga berjalan sesuai dengan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, 2 Tesalonika 1 ayat yang pertama. Ya, ini adalah greetings atau salam daripada Rasul Paulus. Ya, dari Paulus, Silwanus, dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, di sini sudah dikatakan dengan jelas dan dikhususkan pada saat itu bahwa surat ini memang ditujukan langsung kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika pada saat itu, dan dikatakan bahwa salam yang mereka berikan itu bukan hanya dari Paulus, dikatakan di sana juga ada Silwanus dan juga Timotius, ya, kepada gereja Tuhan yang ada di Tesalonika. Ya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Ya, ini adalah suatu contoh dan juga suatu hal yang perlu kita pelajari, that we can also learn how to give greetings, ya, to people, especially to those who are our brothers and sisters in Christ Jesus. Amin. Ya, pada saat kita memberikan salam kita di dalam Kristus Yesus kepada saudara-saudara kita seiman, ya. Dan biarlah kita selalu mendoakan mereka dengan penuh kasih karunia, mendoakan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita belajar untuk selalu melakukan hal yang sama di dalam hidup kita setiap saat. Ucapan syukur dan doa. Kami wajib, ya, ini luar biasa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Dikatakan wajib. Di sini adalah kata yang sungguh sangat luar biasa. Bahasa Inggrisnya dibilang, we are bound to thank God. Ya, wajib mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Kenapa Paulus sampai mengatakan demikian? Karena Paulus melihat, ya, sendiri bagaimana pertumbuhan iman di dalam jemaat Tesalonika pada waktu itu, pada saat sebelum dia sampaikan surat ini dan pada saat sampai dia menuliskan surat ini kepada mereka. Ada pertumbuhan yang bisa dilihat dan ada pertumbuhan yang bisa didengar, ya. Dikatakan di sana karena dia, kenapa sampai dia mengatakan hal demikian? Karena imanmu makin bertambah, ya. Kita juga belajar bagaimana iman kita itu, ya, how our faith growing in pain, ya. Seringkali, ya, iman saudara dan saya itu bertumbuh karena apa? Ada tekanan, ada kesukaran, ada hal-hal yang tidak enak. Amin. Ya, di dalam ketidakenakan itu
biasanya iman daripada seseorang itu akan semakin bertumbuh di sana. Dan dikatakan bukan hanya iman mereka yang bertumbuh, dikatakan bahwa kasihmu seorang akan yang lain makin kuat. Kasih saudara kepada teman-temanmu, saudara-saudaramu yang khususnya yang seiman, itu semakin kuat. Pada hari-hari ini, saudara, ini adalah suatu hal yang penting untuk saudara dan saya punya, ya, khususnya kepada teman-teman kita, ya, kepada saudara-saudara kita. This is something that we have to have. Is the love, ya, of every one of you, ya, the love of Christ that abounds toward each other. Ya, kasih Kristus itu yang transfer, ya, yang keluar, ya, kepada teman-teman saudara, teman-teman kita, ya, saudara-saudara seiman di sekitar kita. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu. Mereka bisa bersaksi, saudara, bagaimana keadaan jemaat di Tesalonika kepada jemaat di tempat-tempat yang lain. Dikatakan di sana, kami dapat bermegah dalam jemaat-jemaat Allah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Itu dia, saudara. Ya. Sebelumnya kita sudah belajar bersama, ya. Kalau kita menderita karena kesalahan kita, ya itu udah biasa, saudara. Ya. Tetapi kalau saudara dan saya menderita karena saudara tidak melakukan kesalahan apa-apa, tetapi karena saudara mengikuti, ya, apa yang Kristus inginkan di dalam kehidupan saudara dan saya, itu adalah hal yang luar biasa. Hal yang akan dapat dilihat oleh orang lain dan menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Ya. Saudara akan dapat menjadi berkat pada saat mereka melihat di dalam kesusahan, kesulitan, penderitaan sekalipun, penindasan sekalipun, mereka tetap bersukacita. Mereka tetap menaruh pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Oleh karena itu dikatakan, karena itulah aku dapat bermegah tentang engkau. Ya, saudara, kalau kita melihat dengan sepintas, if you just look at it and read it through very quickly, you probably cannot see the significance of this condition and situation. Penderitaan ataupun penindasan yang mereka alami itu bukan suatu hal-hal yang mungkin sekarang saudara lewatin pada hari-hari ini, ya. Saudara disakiti oleh orang lain, saudara dihina, saudara dilakukan hal yang tidak enak. Enggak begitu, saudara. Ya, enggak sebanding dengan apa yang mereka sedang lewati pada saat itu. Penindasan yang mereka lalui, penderitaan yang mereka lalui itu adalah real. Karena kekristenan pada waktu zaman mereka pada saat itu bukanlah suatu hal yang seperti kita alami sekarang. Itu adalah suatu ajaran ataupun suatu aliran yang dikatakan sesat, yang mereka nggak suka. Banyak orang yang ingin membunuh mereka. Ya. Jadi pada waktu mereka melewati hal-hal yang tidak enak ini, penderitaan ini, penindasan ini, mereka tetap tabah dan iman mereka tetap kuat. Ya, saudara, kalau kita membandingkan kehidupan kita saat ini dengan mereka, ya, apa yang saudara dan saya lalui pada hari-hari ini tidak seberapa, saudara. Amin. Oleh karena itu, pada saat saudara dan saya melihat dan membaca tentang apa yang mereka alami, saudara, ini akan dapat memberikan kekuatan untuk kita semua. Can give us the strength. Ya, for what we are going through is nothing. Nggak seberapa, saudara. Ya. Sebab memang adil, ya.
Ayat yang kelima, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kami layak menjadi warga kerajaan Allah kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Maksudnya apa, saudara? Layak. Kita sudah masuk di dalam penderitaan itu, mereka sudah masuk di dalam penderitaan Kristus itu, ya. Oleh karena itulah mereka boleh merasakan, mengerti penderitaan yang Kristus lalui. Dan dilayakkan di dalam hal-hal seperti itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalas penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya dan di dalam api yang bernyala-nyala. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Dengan kata lain, saudara, ya, saudara dan saya, penindasan apapun yang sedang kita lewati pada hari-hari ini, ya, pembalasan itu bukan menjadi milik saudara dan saya, tetapi pembalasan itu adalah milik Tuhan sendiri. Karena saudara dan saya adalah milik Kristus, kepunyaan Allah. Amin. Oleh karena itu berkali-kali kita diingatkan oleh hamba-hamba Tuhan dan melalui firman-Nya juga pada saat ini, jangan sekali-sekali kita menghina orang lain karena mereka itu adalah milik Tuhan juga. Amin. Ya, jangan sampai kita masuk di dalam kelompok-kelompok seperti itu. Dan di ayat ke-8 dikatakan, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil. Jadi ada dua jenis di sana. Ada yang tidak mau mengenal dan ada yang tidak mau apa? Dikatakan sebentar. Dalam kuasa dalam api dan mengadakan pembalasan dan tidak mentaati, yang tidak mau mengenal dan tidak mau mentaati. Jadi yang tidak mau mengenal itu adalah orang-orang yang kita beritakan akan pemberitaan Injil Kristus, tetapi mereka tidak mau menerimanya. Yang kedua adalah orang-orang yang menerima pemberitaan Injil Kristus, sudah menerima tetapi tidak mau melakukan dan mentaati Injil itu, kebenaran itu. Haleluya. Jadi ada dua hal di sana, ya, yang Tuhan tidak senang, yang Tuhan akan melakukan pembalasan kepada orang-orang seperti itu. Apabila ia datang, ya. Ayat 9 dikatakan, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ya, jangan pernah menyangka bahwa pembalasan ataupun hal-hal yang seperti itu tidak akan datang kepada orang-orang seperti itu. Firman Tuhan katakan mereka akan menjalani hukuman kebinasaan untuk selama-lamanya. Apabila ia datang pada hari itu, hari yang mana, saudara? Itu adalah hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Amin, saudara. Ya, Tuhan Yesus akan datang kembali yang kedua kalinya dan itu pasti akan digenapi. Ya, mungkin banyak orang yang mencemooh, mungkin banyak orang yang mengata-ngatai, yang menyatakan itu kan gak benar. Dari dulu sampai sekarang Tuhan Yesus dibilang gak akan datang, tapi gak datang-datang. Saudara, jangan sampai kita masuk dan terjebak di dalam kondisi pada waktu Nuh membangun bahtera keselamatan itu. Ya, mereka mencemooh Nuh. Ya, dan seperti hal yang sama juga sedang terjadi di hari-hari ini. Banyak orang yang mencemooh akan Injil Kristus. Tapi pada akhirnya nanti semua mulut
akan mengaku dan semua lutut akan bertelut. Pada waktu Yesus datang yang kedua kalinya, semua akan mengerti dan melihat. Amin. Ya, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Berdoa, saudara. Kita selalu meminta kepada Tuhan untuk selalu diberikan kekuatan di dalam iman, saudara, di dalam pekerjaan, apapun yang Tuhan titipkan di dalam pelayanan saudara di dunia ini. Ya, kita nggak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Amin. Kalau bukan karena pengurapan Tuhan, bukan karena Roh Allah yang bekerja, sia-sia apa yang kita lakukan, saudara. Ya, makanya nggak ada yang bisa disombongkan, saudara. Ya, nggak ada yang bisa disombongkan. Sehingga nama Tuhan, nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Nama Yesus Tuhan kita dimuliakan. Amin. Jangan terbalik, saudara. Ya, jangan sampai nama saudara yang dimuliakan. Ya, oleh karena itu selalu mengingat, ya, nama Yesus Tuhan dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia lah yang kita dapatkan pada hari-hari ini, tetapi kita tidak mau bermain-main dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Berdoa senantiasa, Tuhan kuatkan kami. Tuhan, biar iman kami terus teguh di dalam segala hal-hal yang kami lalui pada hari-hari ini. Penderitaan, aniaya, penindasan, ataupun hal-hal yang lebih daripada itu. Tetapi pada hari ini, saya ingin katakan, kalau saudara diizinkan untuk melalui keadaan-keadaan seperti itu, Tuhan sendiri yang akan menguatkan saudara dan saya. Amin. Bukan karena kekuatanmu, tetapi karena kekuatan Roh Kudus. Kristus Yesus, anugerah, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, walaupun di dalam segala hal, temptation, penderitaan, apapun yang Tuhan kami lalui pada hari-hari ini, Tuhan, kami tahu Tuhan ada di sana dan menguatkan dan menolong kami. Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu di dalam segala kekurangan kami, di dalam segala perkara-perkara yang kami lalui pada hari-hari ini, Tuhan. Biarlah Tuhan terus yang menjaga dan melindungi semua kami, Tuhan. Dan biarlah kami terus naik dan tidak turun, Bapa. Kuatkan iman kami, kuatkan segala apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami, terus percaya. Iman kami teguh dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Berkati semua kami yang ada pada malam hari tempat ini, dan semua kami yang menonton live streaming ini, Tuhan Yesus. Kalau ada yang sedang dalam keadaan sakit, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa bilur-bilur darah-Mu, Tuhan, menyembuhkan sakit penyakit dan apapun yang menghalangi di dalam tubuh jasmani dan juga di dalam tubuh rohani kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Biarlah berkat kasih karunia-Mu terus berlimpah-limpah dalam hidup kami. Pulang dari tempat ini Tuhan, pertolongan Tuhan terus nyata. Terima kasih Bapa, dan kami akan pulang dan terima berkat-Mu pada malam hari ini. Haleluya. Mari teman-teman, saudara-saudaraku, bangkit berdiri, kita akan pulang dan terimalah berkat Tuhan untuk kita semua. Kiranya kasih dan rahmat daripada Allah Bapa,
Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan tinggal diam dalam hidupmu, menjaga dan melindungi engkau dari mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dan semua kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Wednesday.